kalau namanya jualan kan ya kita nggak tahu hati orang ya. Kita harus benar-benar antisipasi lawan lah gitu. Awali dengan niat dulu. Kalau misalkan kita tujuan dulu nih, kita mau usaha apa gitu. Satu titik gitu, fokus di satu titik udah. Kalau keluarga saya nih ya contohnya, dia lebih milih ke usaha daripada ke kerja gitu. Dukung ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Handoyo dalam acara The Handoyo Show. Kali ini saya bersama dengan Mbak Ria, salah satu pengusaha di bidang kuliner sate Padang ya, sate Padang. Nah itu Mbak Ria mau berbagi kiat-kiat nih mengenai usaha sekarang kan, yang kulinernya kan bisa dijadikan salah satu usaha ya alternatif untuk masa pandemi ini kan. Memang kita tetap harus punya pola pikir sebagai pengusaha, jadi nggak bergantung lagi untuk kerja di tempat orang ya. Nah kita mau denger nih dari Mbak Ria ya. Halo, selamat sore Mbak Ria. Makasih Mbak Ria udah ngeluangin waktunya nih buat kita nih anak-anak muda nih, perlu inspirasi dari Mbak Ria. Gimana sih dulu mulai usahanya itu, boleh tahu udah berapa lama Mbak Ria? Kalau untuk usaha sate Padangnya itu ya udah sekitar jalan 5 tahunan lah ya. 5 tahunan, cuman ya begitu ya, pasang surut gitu. Jadi nggak selalu lancar-lancar aja gitu. Nah, tapi itu ide usahanya itu dari keluarga atau sendiri ya? Dari keluarga. Oh, dari keluarga ya. Jadi resepnya semua ya. Tapi udah mulai usaha itu apa sih yang, kan banyak orang yang berpikir usaha itu bermodal apa, terus nggak punya keberanian. Nah itu dulu gimana sih ininya? Yang diperlukan apa sih kalau bagi kita nih yang baru mulai lulus kuliah terus mau berpikir ke sana gitu? Ya untuk yang baru lulus kuliah sih ini cocok ya, soalnya sate ini tuh modalnya nggak begitu banyak. Kalau untuk modal jualannya sendiri tuh lumayan sedikit lah gitu. Yang besar itu kan kalau kita nggak punya ruko, kita harus sewa kios gitu. Jadi ya untuk modal awal sih ya 1 juta cukup untuk beli bahan-bahannya. 1 juta ya modalnya. Jadi terus tiap hari berapa sih ininya? Maksudnya yang belinya itu omsetnya berapa itu biasanya? Ya? Paling besar, paling kecil? Iya, kalau kita di modal 1 juta kan itu udah lengkap gitu ya, termasuk sama bumbu-bumbu, dan bumbunya itu juga nggak langsung dipakai habis 1 hari. Jadi itu bisa berhari-hari gitu. Jadi kalau untuk pendapatannya itu dalam satu hari ya, satu hari itu di maksimal 500.000. Oh gitu, iya, besar ya? Iya, paling besar. Itu keuntungan biasanya berapa? 200% apa? Itu 50%. Dari modal gitu. Nah ini ya bedanya kan, kalau misalkan kita kerja ya kan punya duitnya itu tiap bulan aja, dan hari-hari keluar uang. Tapi kalau usaha kan hari-hari masuk uang. Jadi kita ada belanjanya bulanan, justru keluar gitu. Uangnya tiap bulan kan. Iya benar. Bedanya di situ. Kita bisa nyisihin tiap harinya. Gitu. Iya benar sih. Nah itu ada kisah sedih nggak, atau kisah sedih gitu zaman pas dulu merintis itu? Iya sedih sih ada ya, kayak yang tempat keponakan saya itu ya, sempat dirusak gerobaknya sama orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Hancur gerobaknya itu. Jadi apa di jalan apa di mana? Dia di pasar. Di pasar. Di pasar jualannya. Jadi kan kalau udah gerobaknya hancur kan kita otomatis dari ulang dong. Lumayan ya. Bikin gerobak lagi, lumayan. Iya sekitar 3 jutaan gerobaknya aja ya kan. Kan kaca semua dia full. Jadi ya itu kadang saingan-saingan yang nggak kita tahu gitu. Kalau namanya jualan kan ya kita nggak tahu hati orang ya. Benar. Di depan ini kalau dia nggak suka kita di situ ya. Omset banyak lagi yang beli. Padahal kita jualan juga istilahnya nggak sama gitu sama punya dia, tapi tetap aja gitu. Dia merasa tersaingi atau gimana kalau ngeliat kita rame. Benar. Ya itu paling kita sedihnya. Kita harus benar-benar antisipasi lawan lah gitu. Betul. Tapi itu usahanya sendiri apa dibantu sama siapa gitu? Saya sama suami. Sama suami. Suami saya kan orang Padang. Orang Padang ya. Jadi resepnya langsung ya dari resep di kampung ya langsung. Langsung. Jadinya. Itu satenya apa sih? Biasanya kan ada sapi, ada. Kalau untuk sate Padang
Iya. Iya, Sapinya apa, ada dagingnya apa? ada dua macam Kerbau, ya. ada kerbau ya. Enggak, dia pakai sapi. Kalau Sapi. yang saya jual ini sapi sama ayam. Gitu. Jadi biar si yang beli juga bisa milih mau sate ayam atau sate sapi gitu. Kalau untuk bumbu sama. Gitu aja. Tapi dari karir dulu Mbak Ria awalnya gimana sih? Kerja dulu apa langsung usaha atau gimana? Ya kerja lah. Aku Kerja ya? dulunya juga kerja. Oh. Aku buruh pabrik. Dari lulus gitu. sekolah itu aku kerja pabrik. Udah hampir semua pabrik aku masukin, dan juga dunia marketing juga udah pernah Semua semua, ya? iya. Akhirnya ya mencoba untuk di usaha gitu Oh, kan. iya. Karena kan tiap di kerja pabrik kan bulanan juga kan dapatnya. benar, Iya, benar. jadi kita coba untuk yang bisa dapat harian gitu Apalagi kan. sekarang kan lagi banyak PHK ya, lagi sekarang ini. Iya, Ya, sekarang punya usaha sendiri sebagai salah satu untuk pemasukan juga ya. iyalah. Karena ngandelin dari orang kan sekarang lagi banyak pengurangan ya, Mas. Susah bener. Nah, saran-saran nih bagi yang masih anak muda baru lulus kuliah, umur 20, 25, itu gimana sih untuk memiliki pola pikir untuk berusaha sendiri itu diawalinya dengan apa dulu nih gitu. Iya. Kalau saran dari saya sih untuk yang baru lulus kuliah gitu, yang susah cari kerjaan Iya, gitu itu ya. ya, Iya. susah cari kerjaan. Kan awali dengan niat dulu. Kalau misalkan kita tujuan dulu nih, kita mau usaha apa gitu. Misalkan kita ada punya basic di kuliner gitu, ya kita tekunin dulu itu kita mau bikin apa, masakan apa gitu. Nah setelah udah dicicip-cicip atau dicoba-coba, baru deh kita mulai cari modal, kita tekunin usaha itu. Jangan campur aduk gitu, maksudnya kayak misalkan jual sate padang campur lagi sama nasi goreng atau apa, itu nggak bakal masuk gitu. Jadi satu titik gitu, fokus di satu titik udah. Nah, gitu tapi pas mulai itu tadi berarti niat dulu ya, Iyalah. dulu ya. Tapi kan kadang udah punya niat, tapi lingkungan itu gimana tuh, mendukung nggak? Kalau Kan itu sih udah lu tergantung. kerja aja gitu kan, ngapain lu usaha kan gitu kadang. Iya, Mendukung tapi nggak ya? kalau misalkan itu tergantung pola pikir mereka sih ya. Kadang juga ada yang, kalau keluarga saya nih ya contohnya, dia lebih milih ke usaha daripada ke kerja Oh, gitu. Ya, dukung ya keluarga. Iya, jadi ngapain sih kerja gitu kan? Betul. Kerja itu kan bulanan penghasilannya gitu kan. Sedangkan kita tuh butuh buat hari-hari ya kan. Betul. Apalagi kita punya anak ya kan. Anak kita kan butuh duit jajan sehari-hari gitu. Kalau kita ngandelin dari bulanan aja itu nggak bakal cukup gitu. Karena pengeluaran sekarang tuh lebih besar daripada pendapatan gitu kan. Jadi itu yang mendorong Mbak Ria untuk terus berjuang ya di. Harus tuh. Iya. Jadi demi keluarga itu tadi ya berarti ya. Iya, difokusin dulu mau usaha apa gitu, diniatin dulu dari awalnya. Kalau udah misalkan udah ada kemampuan atau basicnya baru Tapi kalau untuk saya potong nih, rugi itu udah pernah gimana tuh? Kan Ya, kalau kadang orang takut rugi itu. namanya jualan itu ya resikonya ya nggak untung ya rugi gitu. Lu udah pernah tuh? Aku pernah banget. Ya apalagi kan kuliner ya. Kalau kuliner itu kan kita tuh dimasak dulu kan. Ya, dan kalau nggak habis ya pasti kalau nggak dikasih orang ya dibuang gitu. Berarti tiap hari harus laku, jualan harus laku gitu dong ya? Iya. Kalau enggak ya dibuang ya berarti? Iya. Kalau kita nggak habis nih, kita kan jualannya juga malam ya. Iya. Kalau udah waktunya tengah malam masih ada sisa, ya mau nggak mau kita buang gitu. Oke guys, sampai di sini perjumpaan kita dengan Mbak Ria. Semoga memberi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sudah. Terima kasih.